Shalom. Saudara kasih dalam Tuhan, ini video episode terakhir di minggu terakhir di tahun 2022. Saya Pastor Henry Saitapi bersama istri dan anak-anak melalui YouTube channel Mujizat Setiap Hari mau mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan penduduknya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia. Berkati ya Tuhan keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan sumber-sumber alamnya tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Berkati ya Tuhan Curug, Provinsi Banten. Berkati tempat ini Tuhan dengan kedamaian, dengan damai sejahtera, dengan kesehatan, dengan keamanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan tempat ini, pemerintahan yang ada, penduduk yang ada, Tuhan Engkau memberkati tempat ini. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Ada damai sejahtera, saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang kudus Tuhan, baik yang ada di Indonesia, di desa-desa, di kota-kota, bahkan sampai bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah orang-orang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu terakhir di tahun 2022. Hari ini saya ada di daerah Curug. Ya, di belakang saya ini bandara tempat latihan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau sekarang dikenal dengan Politeknik Penerbangan Indonesia. Senang sekali bisa sampai ke tempat ini di mana pilot-pilot, sebagian besar pilot-pilot Indonesia itu dicetak di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan sharing firman Tuhan di bulan Desember minggu terakhir ini dengan judul Siapakah Yesus? Bacaannya dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 35 yang berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada orang yang bertanya, siapakah Yesus itu? Yang saat di hari Natal ini kita peringati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat seluruh umat manusia. Dalam bacaan kita tadi dikatakan malaikat Gabriel datang kepada Maria. Saat malaikat Gabriel menampakkan dirinya kepada Maria, dia menjelaskan tentang siapakah Yesus itu. Mari kita lihat beberapa poin. Yang pertama, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Saudara, dalam iman Kristen, semua pengikut Yesus disebut sebagai anak Allah. Namun, dalam konteks Yesus, kita berbicara anak Allah dalam makna keilahiannya. Dalam Lukas 1 ayat 32 disebutkan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Saudara, dalam konteks keilahian, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia dan menjadi manusia. Puji Tuhan. Yang kedua, Yesus Raja yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat bertemu Maria, malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Raja yang kekal. Raja yang dimaksud Gabriel adalah raja dalam arti secara rohani, bukan secara politis. Malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Lalu di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara, namun sayangnya banyak orang Israel menyalahartikan janji Tuhan tersebut dengan mengira bahwa Mesias yang akan datang itu adalah raja hanya untuk orang Israel saja. Tetapi sesungguhnya
Tuhan Yesus itu datang untuk menjadi raja bagi semua umat yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus adalah kudus. Saudara, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa anak yang akan dikandungnya adalah kudus. Dalam Lukas 1 ayat 35 berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Puji Tuhan. Saudara, dalam ayat tersebut diartikan bahwa Yesus bukanlah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri, tetapi Yesus lahir karena kehendak Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus melalui Maria. Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia di dalam wujud Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, Yesus juru selamat manusia. Saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus sendirilah yang dapat menjadi juru selamat umat manusia dan menghapuskan semua dosa. Dalam 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di ayat yang lain lagi 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat yang lain lagi saudara, Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah Raja yang kekal. Yesus adalah kudus. Dan Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Amin. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang menonton video ini. Mari angkat tangan saudara. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022. Tuhan menyertai kami. Begitu banyak berkat, begitu banyak kasih sayang Tuhan. Tapi mungkin juga ada begitu banyak tantangan, pergumulan. Tapi kami percaya Bapa, bahwa selama kami melewati 2022 ini, kami mengalami kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di akhir tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai berdoa buat saudara kami yang menonton video ini. Biarlah Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa mereka percaya bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah Allah yang maha tinggi, bahwa Yesus adalah Tuhan yang kudus, dan Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Berkati saudara kami menonton video ini. Mungkin mereka juga yang ingin mengetahui siapakah Yesus. Melalui firman ini mereka dapat mengenal Yesus, dan mereka dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka. Terpujilah namamu Bapa. Berdoa bagi saudara kami nonton video ini juga apapun keadaan mereka saat ini, mungkin dalam pergumulan, Tuhan lepaskan, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.